Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada video materi ini kita akan belajar tentang respon sistem. Jadi di sini kemarin kita sudah sedikit belajar tentang pengendali PID on off. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang pemodelan sistem, suatu plan atau suatu sistem. Kemudian di sini kita sudah belajar pemodelan lover function dan pemodelan state space. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang yaitu bagian output atau bagian respon sistem atau sistem respon. Kemudian juga yang menunjukkan suatu kestabilan. Jadi sistem respon ini menunjukkan suatu sistem itu stabil atau tidak stabil. Oke, ada dua respon sistem yang akan kita bahas, yaitu respon sistem kalang terbuka dan respon sistem kalang tertutup. Biasanya untuk respon sistem kalang terbuka ini dinamakan dengan simulasi open loop atau simulasi kalang terbuka. Nah, di sini sebagai contoh, misal saya punya suatu plan yang namanya motor DC atau sistem motor DC. Sistem motor DC sering kita temui, salah satunya di eskalator, kemudian di Tamiya, teman-teman pernah mainan Tamiya, kemudian juga mobil RC, lalu juga ada di quadcopter juga ada motor. Nah, tapi itu jenisnya adalah motor PLTC. Jadi suatu motor itu ketika kita berikan tegangan, maka dia akan berputar ya, motornya berputar karena ada tegangannya, dan putarannya itu dia memiliki yang namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini dinamakan dengan sistem respon atau respon sistem. Jadi sistemnya itu dia merespon terhadap input atau masukan yang diberikan ke sistemnya. Ini ya, kemudian pada DC kita kasih tegangan, muncullah yang namanya kecepatan sudut. Nah, ketika si motor DC itu dia bergerak atau berputar dari detik 0 ketika pertama kali dikasih tegangan, maka akan ada grafik atau nilai kecepatan yang bergerak dari nilai 0 sampai dia kecepatannya stabil di kecepatan tertentu. Jadi di sini ada grafik yang sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah nilai kecepatan sudutnya. Jadi ketika motor DC diberikan tegangan dari detik 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai detik 10 misalnya, ketika kita ambil data kecepatannya mulai detik 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya, ketika kita plot maka akan muncul grafik seperti ini. Jadi kecepatannya akan naik, kemudian dia stabil di kecepatan tertentu. Nah, ini dinamakan dengan respon sistem. Nah, dari respon sistem ini, kita bisa melihat karakter atau watak dari responnya. Nah, di sini ada beberapa karakter tentang respon sistem atau jenis dari respon sistem. Ada MP, TD, TR, TP, TS, kemudian di sini juga ada nanti yang namanya steady state error. Itu apa? Itu akan kita bahas. Oke, sebelum itu, contoh yang lain yaitu misal kita memiliki pemanas udara atau pemanas air, kemudian kita berikan tegangan. Kalau yang sistem motor DC tadi adalah kecepatan sudut, maka untuk sistem pemanas udara atau sistem air akan ada variabel yang berubah yaitu suhu atau temperatur. Yang nilainya akan semakin bertambah karena kan pemanas udara. Sehingga ketika detik 0, 1, 2, 3, 4, 5 maka akan ada kenaikan suhu. Misal kita kasih tegangan 12 volt, sama dengan yang kecepatan sudut tadi motor DC, ketika kita kasih tegangan 12 volt, itu dia tidak langsung menuju kecepatan yang sesuai dengan 12 volt. Misalnya, motor DC dia kecepatannya 200 rpm ketika diberi tegangan 12 volt. Dia tidak akan langsung ke 200 rpm, tapi dia bergerak dari rpm 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dia 200 rpm.
Tentu saja dia kenaikannya itu berapa detik untuk mencapai 200 RPM. Ada waktu untuk mencapai. Nah, itu dinamakan dengan respons sistem. Sama dengan pemanas udara, ketika kita kasih tegangan 12 volt, misal dia akan berhenti di suhu 30 derajat, maka dia akan bergerak dari suhu 1 derajat, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai dia stabil di suhu 30 derajat. Nah, itu dinamakan dengan respons sistem. Jadi, respons sistem itu adalah plot atau penggambaran grafik antara waktu dengan nilai variabel output-nya. Itu ketika kita gambar di grafik, maka di sini kita bisa amati jenis-jenis respons sistemnya. Oke, sama dengan sistem kalang terbuka, sistem kalang tertutup juga sama. Bedanya kalau sistem kalang terbuka, maaf, sistem kalang tertutup dia sudah ada pengendalinya, sudah ada umpan balik dari sensornya, ada nilai error, kemudian ada nilai set point. Nah, di sini juga ada yang namanya sistem respon yang kurang lebih itu sama. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk jenis-jenis sistem respon. Nah, yang pertama adalah TR, ini ya. Jadi di sini ada TR, grafik yang X itu adalah waktu, yang grafik yang Y-nya itu adalah nilai output-nya atau nilai sistemnya, respon sistemnya. Oke, yang pertama adalah TR. TR di sini adalah waktu naik, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 90 derajat atau mencapai 100%, maaf, 90% atau 100%. Oke, lebih jelasnya adalah waktu yang diperlukan untuk respon naik dari 10% sampai 90%, atau 5% sampai 95%, atau 0% sampai 100% dari nilai final. Jadi dari nilai 0 ini sampai nilai finalnya ini, nilai stabilnya, ini ya, nilai stabilnya di 1, ini waktunya berapa? Sampai dari nilai 0 ini sampai dia nilainya 1, nah ini dihitung. Dia berapa waktunya? Ini dinamakan dengan waktu naik, yaitu waktu yang diperlukan untuk suatu sistem mencapai nilai set point atau nilai referensinya dari 0 sampai 100%. Ya, bisa juga dari 10 sampai 90 atau 5 sampai 95%. Itu adalah waktu naik. Selanjutnya adalah overshoot atau MP, yaitu nilai maksimum puncak lengkungan respon dihitung dari nilai 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada nilai 1 sebagai nilai set point atau referensi. Nah, overshoot itu adalah kelebihannya, lengkungannya ini. Jadi dari nilai 1 sampai ke puncaknya ini, kita tarik sebelah kiri. Nah, ini berapa nilainya? Ini dinamakan dengan overshoot atau nilai overshoot-nya. Nah, biasanya itu dituliskan dalam persen. Misal kenaikannya adalah 0,2. Jadi di sini 1, di sini 1,2, berarti ada selisih 0,2. Nah, kita bisa hitung nilai overshoot-nya adalah 0,2 dibagi 1 dikali dengan 100%. Oke, jadi ini nilai puncaknya berapa, misal 1,2, kemudian dikurangi dengan nilai referensinya 1, lalu dibagi dengan 1. Jadi di sini 1,2 dikurangi dengan 1 dibagi dengan 1. Jadi 0,2 dibagi 1 kali 100%. Itu adalah nilai persentase overshoot-nya. Oke, kalau dari definisinya kita bisa baca nilai maksimum puncak lengkungan respon dihitung dari nilai 1. Jika nilai keadaan steady respon kurang dari 1, maka umum digunakan nilai overshoot maksimal dengan persen. Oke, jadi kadang-kadang nilai overshoot-nya itu tidak sampai. Nah, kalau tidak sampai, biasanya nilai overshoot-nya itu tidak ada, seperti itu. Oke, jadi nilai overshoot ini hanya ada ketika dia nilainya lebih dari nilai referensi. Kemudian selanjutnya adalah waktu kestabilan atau sebentar. Ini waktu naik atau istilah lainnya adalah rise time. Kemudian kalau yang waktu kestabilan istilah lainnya adalah settling time.
atau TS, yaitu waktu stabil, adalah waktu yang diperlukan untuk respon melengkung, menuju, dan tetap di rentang sekitar nilai final dalam spesifikasi persentase nilai final sebesar 2-5%. Oke, jadi eh, TS atau settling time atau waktu stabil itu adalah waktu yang diperlukan ini ya untuk mencapai keadaan stabil dengan tadi ada syaratnya 2-5%. Jadi waktu yang diperlukan suatu sistem atau suatu respon untuk mencapai nilai stabilnya. Nah, di sini definisi nilai stabilnya adalah ketika ini namanya osilasi ya. Osilasinya itu di bawah 2% atau di bawah 5%. Jadi dia sudah stabil di posisi dekat dengan set point atau referensinya. Itu dinamakan dengan settling time atau waktu stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu puncak, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai puncak atau nilai paling besar ini ya, ini nilai puncak. Jadi kita tarik ke bawah dari nilai paling besar dari responnya, kemudian kita bisa tahu nilai waktu puncak. Kemudian ada waktu tunda adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai setengah dari nilai final. Jadi nilai 50%-nya ya. Itu dinamakan dengan nilai tunda. Setengah nilai final. Jadi kalau nilai finalnya 1 ya berarti dia di 0,5. Kemudian yang terakhir adalah steady state error atau ini kita bisa tuliskan sebagai nilai keadaan tuna. Nilai keadaan tuna atau SSE adalah nilai selisih antara nilai referensi dengan nilai keluaran pada keadaan steady atau stabil. Jadi terkadang nilai respon sistemnya itu dia tidak mencapai set point ya. Jadi bisa jadi dia di bawahnya nilai 1 di sini, maka akan ada selisih antara nilai final dari sistem responnya dengan nilai set point-nya atau referensinya. Nah, ini dinamakan dengan steady state error atau nilai selisihnya. Seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan di sini SSE itu sama dengan nilai stabil atau nilai steady atau stabil sama ya, dikurangi maaf, ini nilai referensi dikurangi dengan nilai steady. Nah, ini dinamakan dengan steady state error. Biasanya pakai absolute biar nilainya selalu positif. Oke, jadi SSE atau steady state error itu nilai referensi atau nilai set point dikurangi dengan nilai steady atau nilai stabilnya. Oke, itu adalah beberapa jenis dari respon sistem. Khususnya untuk yang sistem kalang terbuka dan sistem kalang tertutup. Oke. Oke, jadi ini maksud dari kalimat ini tuh jika nilai steady respon kurang dari 1, maka umumnya digunakan nilai overshoot maksimal dengan persen. Jadi kurang dari 1. Oke, itu kalau nilai selisih antara nilai puncak dengan nilai 1 ini dia tidak lebih dari 1. Jadi misal ini dia di 1, maka puncaknya ini maksimal nilainya 2. Kalau udah di atas 2, persentasenya jadi lebih besar, kira-kira seperti itu. Oke, itu beberapa definisi tentang respon sistem, mulai dari waktu naik, waktu stabil, waktu puncak, waktu delay atau waktu tunda, kemudian juga ada maksimal overshoot, nilai overshoot, lalu juga yang terakhir adalah nilai steady state error. Oke, demikian penjelasan tentang respon sistem. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar.
Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.